sekali lagi saya ucapkan atas kedatangan dari rekan-rekan jurnalis ya. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin sedikit memperkenalkan produk baru kita, ya, produk baru kita yaitu Nissan Kicks, di mana kemarin pada akhir Agustus yang lalu sudah di launching di Jakarta. Hanya launchingnya memang terkait dengan adanya masa pandemi ini, launchingnya kemarin melalui virtual di Nissan Motor di YouTube ya, Nissan Motor channel. Yang pertama saya sampaikan, yang kedua nanti untuk unitnya sendiri bisa silakan di-explore, ada unit test drive-nya, ada unit display-nya juga. Ini saya sampaikan untuk Nissan Kicks, ini adalah kalau menurut saya suatu produk yang cukup fenomenal karena ada yang unik di sini. Yang pertama, kita perkenalkan teknologinya Nissan yaitu e-Power. Ya, ada sedikit perbedaan daripada produk kompetitor lainnya, yaitu e-Power itu adalah bahasa simpelnya mobil listrik, tapi tanpa cas. Ya, jadi elektrikal tapi tanpa cas. Ya, berbeda dengan full elektrik yang saat ini harus dicas. Ini menurut saya pada saat ini cukup bagus karena kalau kita pakai mobil full elektrik mungkin terkendala, khususnya kalau kita di daerah ya, station charge-nya sendiri kan saat ini secara infrastruktur belum mendukung. Ya, jadi ini menurut saya ada inovasi ya dari Nissan, yaitu mobil elektrik tapi tanpa cas. PK ini kurang lebih seperti itu. Maksudnya tanpa cas adalah mobil ini mesinnya dua, tapi berbeda dengan jenis atau konsep mobil hybrid. Dimana kalau mobil hybrid seperti yang kita lihat, konvensional hybrid itu yang paling kanan, engine dengan elektrik itu saling kolaborasi. Ya, kalau mobil hybrid itu dia kecepatan 0 sampai dengan 60 memakai kurang lebih ya, 0 sampai 60 dia pakai dinamo listrik. Selanjutnya setelah kecepatan di atas 60 atau diperlukan daya yang lebih, mesin konvensionalnya akan hidup. Jadi saling kolaborasi. Ya. Lalu kalau yang sebelah paling kiri 100% yang pure elektrikal itu dia tidak memakai mesin konvensional, jadi full elektrik dan harus dicas. Ya. Nah, ini kesulitannya mungkin saat ini di infrastruktur belum mendukung. Tapi kalau yang Nissan kita full elektrik, mesinnya dinamo penggerak semua elektrik, tetapi kita tetap ada mesin konvensionalnya, tapi itu sebagai generator. Jadi kita isi bensin seperti biasa, hanya mesinnya ini kurang lebih kode mesinnya mirip seperti Nissan Mars, ya. Itu dia hanya sebagai generator. Bahasa simpelnya kayak genset ngisi listriknya. Jadi kita tetap isi bensin. Mesinnya konvensional ini mengkonvert tenaganya untuk pengisian dinamo. Ya, jadi pada saat baterai kurang lebih di level 40%, mesin konvensionalnya hidup, ngecas. Ya, mungkin ada yang kurang jelas untuk penjelasannya ini, konsepnya mobil Kicks ini. Kicks yang tengah ya, yang e-Power. Ya, jadi mobil ini penggeraknya adalah full elektrik, tapi daya listriknya diambil dari generator, dari mesin konvensional. Tapi mesin konvensional yang tidak involve untuk sebagai penggerak. Ya, nah ini yang menurut saya cukup inovatif ya, karena kita tidak perlu khawatir dari sini ke Jakarta kita pakai sensasi atau pakai penggeraknya ada mobil elektrik, tapi kita tidak perlu khawatir untuk ngecas ya. Terus otomatis untuk efisiensi bahan bakarnya ya cukup efisien ya. Untuk lebih detailnya secara teknis teman-teman atau rekan jurnalis juga bisa melihat referensi dari YouTube ya yang sudah diulas oleh beberapa rekan atau YouTubers yang cukup terkenal ya di YouTube. Ya, ada dari Fitayari, dari Katudi, segala macam juga cukup mengulas teknisnya secara detail. Tapi ini secara garis besar gambaran untuk Nissan Kicks. Okay. Lalu yang kedua, untuk Kicks sendiri, secara pricingnya menurut saya cukup kompetitif ya. Untuk di Jogja itu kita harganya adalah 461 juta. Ya, on the road Jogja. Ya. Lalu kita masuk untuk ke warranty ya. Yang dikhawatirkan mungkin oleh konsumen karena ini mobil dengan konsep baru ya. Untuk baterai sendiri kita ada warranty kurang lebih 5 tahun. Lalu untuk warranty kelistrikan secara keseluruhan juga 5 tahun ya. Kicks sendiri juga ada namanya Nissan Package ya, jadi free service itu untuk 4 tahun ya, 4 tahun atau 50.000 km mana tercapai terlebih dahulu ya. Jadi untuk Kicks sendiri banyak fitur-fitur yang saat ini menjadi fitur yang menurut saya cukup update ya, yang mungkin saat ini belum ada di kompetitor lain. Salah satunya adalah one pedal operation ya. Nanti mungkin rekan-rekan bisa coba. Kita sistemnya kita bisa pakai one pedal, nanti bisa diaktifkan pada saat kita lepas dia akan mengurangi kecepatan sendiri ya. Jadi tanpa menginjak rem gitu. Hanya untuk jalan yang datar. Tapi kalau jalan turunan atau tanjakan dia
tetap mengikuti gravitasi. Oke, sampai sini mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Kita sambil santai aja ya, sambil ini. Ya, jadi kesimpulan dari 2 poin tadi saya sampaikan, Kick ini mobil elektrik. Kalau saya pribadi sangat antusias karena boleh dibilang eranya kita ini saat ini masa transisi dari mobil konvensional menjadi mobil elektrik. Ya, kedepannya mungkin sekitar 5 tahun atau 10 tahun lagi mungkin bisa jadi di Indonesia sudah elektrik semua. Ya, hanya memang kalau kita pada hari ini memakai mobil yang full elektrik, kesulitannya adalah saya di Jakarta, mobil elektrik itu satu full mungkin daya jelajahnya 400 kiloan. Tapi pada saat saya kehabisan baterai, saya mesti meluangkan waktu untuk ngecas. Sedangkan kendalanya di lapangan adalah cas ini kan butuh waktu dan butuh cas station gitu kan. Nah, tapi kalau untuk Kick ya rasanya cukup aman. Jadi mobil elektrik tapi tanpa cas. Udah. Jadi fungsi dari mesinnya itu berfungsi sebagai generator atau genset. Ya. Nah, ini kurang lebih fitur-fitur yang cukup detail dan banyak. Tetapi yang tadi yang saya sebutkan, yang one pedal itu adalah unit selling point yang tidak ada di mobil. Kalau ini yang umum ya, yang biasanya ada di mobil juga. Ya, jadi ada blind spot warning, ya, ada emergency brake assist ya atau sistem. Jadi ini merupakan fitur safety standar daripada Nissan Kick. Oke, lalu ada cruise control, ya. Lalu untuk interiornya nanti kita bisa explore sendiri, gambarnya itu kurang jelas ya. Bisa kita explore sendiri. Di sini yang biru-biru ini mungkin identik kalau mobil yang dengan tampilan ya, display biru sama itu identik dengan mobil listrik. Ya, jadi cukup Kick ini cukup futuristik untuk dibandingkan dengan motor lainnya. Oke. Nah, berikutnya untuk ini menjadi fitur kelengkapan standar kita juga ya, yang merupakan passive safety ya, yaitu ada VDC. VDC ini mobil ini dia secara otomatis, VDC itu adalah vehicle dynamic control. Jadi secara otomatis apabila terjadi slip atau over traction ya, dia akan mengontrol, komputer akan mengontrol pada sistem rodanya untuk mengurangi torsi sehingga mengantisipasi gejala slip atau loss control pada saat dalam pengemudian. Ya, lalu dilengkapi dengan 6 airbag. Untuk mobil kecil 6 airbag satu ini ya boleh dibilang menjadi salah satu prioritas standar ya, keamanan. Jadi airbagnya ada 6. Lalu berikutnya seperti standar ya, ada ABS, ABD, ya, lalu juga BA, brake assist system, dimana kalau kita dalam keadaan panik itu cukup touch sedikit, kita dalam kecepatan tinggi, touch sedikit atau remnya itu akan membaca sensitivitas daripada gerakan kaki kita, sehingga pengereman dapat lebih cepat dan lebih efektif. Contohnya, mobil itu kalau yang nyetir saya laki dengan ibu yang perempuan kan berbeda tekanan rem kan. Pada mobil konvensional mungkin kalau yang laki lebih cepat, lebih kencang remnya, maka mobilnya lebih pakem. Sedangkan yang perempuan mungkin tekanannya lebih halus sehingga tekanan untuk remnya kurang responsif. Ya, tapi ini solusinya ya dengan adanya brake assist ini dengan kecepatan tinggi atau panic brake, saat injek rem sedikit responnya lebih sensitif. Ya, itu supaya antisipasi dalam dalam menghadapi ya keadaan yang di luar kendali. Ya, seperti itu kan. Oke. Nah, ini brosurnya kecil, ini ada di brosur katalog, nanti mungkin setelah ini akan saya. Ini boleh saya bilang salah satu solusi yang bagus pada saat ini karena menjembatani masa transisi ini nih untuk depannya. Ya kan? Nah, mungkin bapak-bapak nanti kalau pas coba rasain ya, kalau kita mungkin kalau masih kecil dulu bawa bongkar ya, halus saja nggak ada suaranya. Tapi nanti kedengeran suara mesin pada saat level baterainya 40%, baru ada suara. Tapi ya suara mesin tapi idle. Suara mesinnya kan nggak RPM-nya nggak naik turun kan, jadi idle itu pada saat dia sedang mengecas baterainya. Oke, jadi pada prinsipnya baterai itu akan sampai dengan level 40, mesin konvensionalnya akan hidup untuk mengisi baterainya. Ya, tapi kalau untuk daya jelajah, ya kurang lebih menghitungnya adalah sesuai dengan kapasitas tangki. Ya, ibarat kita kayak genset aja, tangkinya berapa, lalu kita hitung dengan average pemakaian daripada kurang lebih misalnya mesin yang konvensional ini kemarin di info dari YouTubers itu 1:20 sekian gitu ya. Nah, kurang lebih kita menghitungnya dari daya jelajah mesin gensetnya istilahnya gitu, mesin konvensionalnya. Jadi kalau isi tangkinya kurang lebih sekitar 40
literan ya, kali 20-an ya sekitar apa? Ya. Tekniknya total 41. 41 ya, satuan. Kalau dia kurang lebih paling boros ya, anggap 20. 40 kali 20 ya, berarti 2800-an. Seperti itu ya, kurang lebih cara perhitungannya. Karena kalau kita lihat dari jelajah listriknya sendiri, itu dia agak susah kita ukurnya, karena dia dari 100, dia pada saat di level 40, maka mesinnya akan hidup. Karena kalau mesin hidup itu kan berarti tergantung kondisi jalan juga. Pada saat antara data dengan tanjakan urutan kopek, mungkin mesin konvensional akan lebih sering hidup. Karena kan butuh pada saat dia effort lebih, daya lebih, listrik itu akan cepat tersedot. Gitu. Stop and go juga pengaruh. Nah, stop and go juga pengaruh. Tidak perlu berhenti Pak untuk mencas jadi sambil jalan juga Iya. bisa ngecas, jadi nggak perlu diam dulu gitu. Ya, untuk bisa makanya dari di perjalanan Ya. dari 100 kan turun, Ya. sekarang kan dipakai baterainya. Ya. Terus ketika sudah sampai 40, otomatis kan isi sendiri. Isi sendiri, Nah, betul. itu dari 40 bisa sampai 100 lagi itu di perjalanan itu butuh berapa lama? Waktunya itu ya, interval waktunya ya, maksudnya chargingnya itu ya. Nah, kemarin guru udah, saya juga kemarin nyobain baru deket guru udah coba yang pas di Jakarta gimana ini ya? Kalau pas di Jakarta karena kebetulan mobil ini kan putar terus Pak, dia cas terus. Oh. Dia cas terus. Jadi kita nggak bisa menentukan berapa lama sih waktu kedepannya harus diisi sampai dengan 100% karena mobil ini jalan terus. Oh, oke. Jadi begitu lewat 40, mesin bensin mati, listrik hidup, kepake, turun lagi, listrik hidup lagi. Jadi kita nggak bisa ngitung Interval waktunya ya, kan ini kita ya? nggak bisa ngitung. Oke Pak, nanti mohon maaf dari saya salah jawab karena saya sendiri mobilnya baru datang kemarin hari Minggu. Hari Minggu langsung sudah kalau di Jogja ini customer yang sebelumnya sudah ini udah langsung datang gitu kan. Kalau start awal itu yang mana saya coba di sini listriknya. Listriknya aja. Listriknya. Berarti kalau ketika kita Jadi kalau untuk baterai seperti itu. Posisinya kalau baterainya tapi rata-rata setiap awal itu pasti di listrik. Karena baterai pas mesin mati itu biasanya sekitar 40-an ke atas persen itu baru nanti nyala listrik besar pas itu baru mesin nyala. berarti ada kemungkinan kalau kita misalnya kita sampai rumah kondisi listrik sudah 40, start pertama mesin sama motor listrik juga kerja bareng waktu nyala. Karena kondisi listriknya itu sudah 40% ketika kita matikan mesin. Pas awal pasti listrik sebenarnya. Oh, berarti start awal. Selama ini kita pakai pas awal itu nggak ada benar-benar nggak ada suara. Tapi habis itu kan si mesin ini kan nyala Pak, nyala pas dipanasin. Itu baru dirasa baterainya kurang, mesin fan-nya baru nyala buat isi lagi. Jadi kalau kemarin itu pasti saya Pak ya, begitu baterai di bawah 40%, mesin pompa ini akan nyala. Jadi ketika start awal, pasti mobil ini akan baca, sensor ini akan baca, dia akan memerintahkan ke mesin, dia untuk hidup. Tapi start awal, harusnya dia listrik dulu. Pasti listrik ya? Ya, karena sensornya akan nyala, begitu sensor nyala, dia akan memerintahkan mesin ini untuk hidup, karena baterai di bawah 40% aja. Menambahkan sedikit Pak, jadi untuk yang mesin biasa itu sebagai generator dia bukan penggerak mobilnya. Penggerak mobil itu pasti 100% listrik. Listriknya ya? Oke. Berarti sistem Jadi kalau misalkan yang mesin konvensional jalan pun itu cuma buat ngecas ke si mesin listriknya, tapi tetap jalannya pakai mesin listrik. Seperti itu. terus untuk sistem apa ya? Kalau di Vario kan pakai ACG ya, jadi Ya. magnet untuk hidupin mesin jadi silent. Sama juga seperti ini atau gimana? Apa tetap menggunakan motor konvensional untuk dinamo starter? Enggak, kalau full listrik. Tetap listrik. Oke. Dia silent, ketika start dia silent. Berarti modelnya ACG. Jadi ada mode EV juga sih, jadi electric vehicle ada mode EV-nya itu benar-benar full listrik. Kalau misalkan kita nggak mau pakai, tapi nggak ngecas gitu Pak. Nanti bisa dipakai ketika misalkan kondisi baterai kita di atas 40%. Jadi kalau benar-benar merasakan tanpa ada generatornya itu mengecas itu bisa nanti. Terus berarti sih. Oke, jadi pertama Pak, kemarin kita sempat test drive sampai muter-muter di grid ya. Nah, jadi kita sempat saya sama teman-teman rekan saya kita sempat muter-muter di grid. Jadi pertama satu mesin itu electric vehicle-nya itu EV-nya itu sebagai penggerak roda utamanya gitu ya Pak, sebagai penggerak rodanya itu dia bakalan berkurang kapasitas baterainya itu apabila sudah jalan. Poin pertama itu ya. Nah terus itu ketika mobil hanya dihidupkan tetapi tidak bergerak, baterainya selalu bakalan tetap berada di angka yang sama. Karena kenapa? Baterai itu bergerak, weight baterai itu berkurang apabila sudah dijalankan. Jadi pertama gini, jadi apabila untuk generatornya sendiri itu mengisi ketika udah 40%, mengisi mulai dari 40% dan secara otomatis dia mulai dari 40% langsung mengisi. Jadi ketika Bapak tanya untuk start pertamanya apakah silent? Itu pertama selalu silent, nggak ada suara starter seperti mobil biasa gitu ya, itu nggak ada.
Nah, kedua, ketika kita sudah jalankan dan ternyata di situ baterai dari yang 40 menjadi 39%, otomatis generatornya langsung berhenti. Nah, dan menjawab pertanyaan Bapak yang tadi, itu apakah harus berhenti gitu ya Pak? Itu enggak. Jadi dia selama di perjalanan pun ketika memang membaca sensornya itu membaca sudah 40%, dia otomatis langsung hidup kembali. Jadi secara nggak langsung, apabila ada statement kalau ini seperti mobil biasa, tidak Pak. Tidak seperti mobil biasa, karena pertama untuk startnya sendiri kita tidak bisa membedakan antara mobil ini sudah hidup apa belum. Oke, terus yang kedua, ketika memang ini digunakan ya 100% electric vehicle itu sekedar benar-benar tidak ada gunanya lagi, karena tidak ada output yang keluar. Seperti ini Pak, kalau misalkan posisi mobil jalan, ini tadi saya ngecek di indikator mobilnya ada. Posisi kalau kita nggak kencang, ada indikator masih nyala, itu nanti tenaganya nyalur ke bagian si baterai. Mesin nyalur ke bagian baterai, kalau dan dari baterai nyalur ke bagian penggerak roda. Penggeraknya, jadi nanti kalau misalkan kita lepas gas, itu dua-duanya ke arahnya ke baterai, karena ada tenaga kinetik dari pengereman yang si baterainya. Begitu Pak. Kalau posisinya kita jalannya nggak kenceng, itu si baterai ini dirasa cukup, mesti nggak nyala. Jadi cuma dari baterai aja yang biru langsung ke penggerak rodanya. Ada arah dari mesin ke baterai ke penggerak roda, ada dua-duanya ke baterai, ada cuma dari baterai ke penggerak roda, ada 3. Ini kondisi ngecas dari baterai menuju ke penggerak. Mesinnya kalau tergantung penggunaan juga sih Pak sebenarnya itu. Ini posisi baterai enggak. Ini masih cukup ketika kita nggak ngejar gas kencang. Itu mesin nggak akan nyala. Ini nggak nyala mesinnya. Tapi kalau kita ngejar gasnya kencang, walaupun dia belum kondisinya full, itu juga suplainya nambah. Berarti temporary ya? Dalam artian mesin ketika kita butuh power lebih yang sekiranya sama ECU mungkin ya istilahnya akan memboroskan baterai, mesin menyala untuk ya, apa? Ikut lebih kencang di baterainya. Kecuali kalau kita pakai mode EV. Kalau pakai mode EV itu full benar-benar Gak ngecas sama sekali kalau jalur EV-nya dinyalain. Jadi dari full sampai habis full listrik gitu ya pas mode EV. Iya, full listrik. Ada 3 mode sih Pak sebenarnya. Kalau ini kan mode standarnya itu pakai EV nggak bisa. Tapi kalau kita ada mode S itu smart gitu ya. Mode smartnya itu kita baru bisa aktifin EV-nya. Jadi secara nggak langsung mode EV itu digunakan bisa kita mematikan generator itu apabila memang kapasitas baterainya lebih dari 40%. Oke, jadi misalnya pengen pulang malam, nggak pengen agak berisik, benar-benar senyap gitu. Tetapi kapasitas baterai sudah 60%, kita aktifkan mode smart. Kemudian di sebelah drive mode itu ada tombol EV, itu cuma tinggal ditekan. Nanti dia benar-benar generatornya bakalan mati. Padahal dia Nah, itu juga lagi Mas. Kita pakai mode EV, otomatis kan full listrik. Sampai berhenti kita tinggal 20%. Besok pagi start dengan kondisi baterai 20%, itu mesin hidup nggak? Untuk pertama, baterai tidak bakalan pernah sampai 20%. Karena 40% pasti bakalan balik lagi. Tapi kan kita waktu nyampe rumah pakai mode EV ya? Oke. Otomatis kan mesin nggak akan bergerak walaupun baterai sampai habis ya tadi harapannya. Jadi mode EV itu tidak bisa digunakan apabila sudah 40%. Oh, oke. Tadi soalnya nggak keluar, baterai soalnya nggak keluar. Tadi kan, Jadi mode EV itu bisa digunakan antara 100 sampai 40. Tetapi 40% ke bawah itu sudah tidak bisa digunakan. Karena sensornya secara otomatis langsung mencas ulang lagi. Siap. Oke. Ada yang lain lagi, Bapak untuk Pak itu.